Siapa bilang kalau para polisi di Indonesia hanya terkenal karena citranya yang negatif? Faktanya dalam beberapa kejadian berikut ini memperlihatkan keberhasilan para polisi dalam menjalankan tugas. Dan bersiaplah terpukau karena beberapa kasus yang akan kalian lihat menunjukkan keberanian para polisi Indonesia dalam menangkap para pelaku kejahatan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer terlebih dahulu bahwa rangkumannya tidak dibayar oleh pihak manapun terkait pembuatan konten ini. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa prestasi polisi Indonesia yang harus kalian tahu. Pelaku ujaran kebencian memang bikin geram dan sangat meresahkan. Dan tentunya hukum di Indonesia sudah mengatur hukuman mengenai pelaku ujaran kebencian tersebut. Dan siapa sangka pihak kepolisian Indonesia juga berhasil menangkap pelaku ujaran kebencian, di mana ada seorang pria yang direkam temannya membuat video yang merendahkan profesi tukang sapu jalanan. Pelaku membuat video TikTok dan membanggakan pendidikannya serta keberhasilannya menjadi seorang anggota polisi. Saat video itu viral, video tersebut lantas viral dan menuai kecaman dari warganet. Dan akhirnya pihak kepolisian bertindak tegas dengan menghukum kedua oknum polisi itu. Mereka dihukum berguling di tengah panas terik, bahkan menjadi tontonan rekan polisi yang lainnya. Mau online kah, mau apa kah, yang penting selesai pendidikan itu. Tahan sapu, bersapu-sapu jalan, pasukan kuning kah? Kok dia dapat tindak sana? Aduh, adik-adik. Apa bodoh begitu kah? Kira-kira disebut apa namanya jika ada seseorang yang memesan teh hangat di warung dan meminumnya dengan nikmat kemudian orang tersebut tidak mau membayar? Bisa jadi orang tersebut adalah preman bangsat. Atau bisa saja orang itu adalah anomali nyata yang hidup di dunia. Namun pada kejadian ini memperlihatkan seorang pria yang tidak terima ketika diminta membayar teh hangat yang telah dia minum. Tak hanya tidak mau membayar, orang itu juga memaki pedagang dan dia menyebut dirinya sebagai anggota Polsek Bekasi Utara. Dan benar saja setelah videonya viral, oknum polisi tersebut dihukum hormat bendera di halaman Polres Metro Bekasi Kota dan dikawal oleh Provos. Pamutin bakal Polsek Bekasi Utara ya. Besok aku pakai sini goceng lo ya. Setan lo. Dagangnya numpang di sini gratis lo minum bayar lo. Makan itu harus minum, goblok. Minum kok makan bayar. Minum harus makan, goblok. Ini ya. Coba gue usir sekarang nih jalannya nih. Nih ya. Setan lo. Makan kok minum bayar, makan itu harus ada minum dimanapun. Ya. Di Padang udah kamu sebenarnya udah harus minum. Ya. Kecuali minum ini emang belah beli nih. Setan nggak? Ya. Setan lo. Besok cendurannya lagi orang ya. Ya. Prestasi pihak kepolisian dalam menumpas kejahatan memang tiada tanding dan tiada banding. Bayangkan saja, meski gagal menangkap atau mengusut pelaku jambret, pihak kepolisian berhasil mengungkap pelaku lain yang menjadi biang kerok kegeraman masyarakat. Cerita ini bermula ketika ada seorang wisatawan yang membagikan video dan menceritakan keluhannya ketika laporannya ditolak oleh polisi saat melaporkan penjambretan yang dialaminya. Dan dari sini akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dan mengungkap kebusukan 4 anggotanya yang saat itu menolak laporan. Dan diketahui 4 oknum polisi yang menolak laporan tersebut saat itu tengah menenggak bir saat bertugas. Akibat kejadian ini, keempat polisi itu dihukum push up sebanyak 50 kali di halaman Polsek Denpasar Barat. Gue habis kecopetan, itu posisinya gue bawa pouch. Jadi pouchnya itu dalamnya ada HP, AirPods, card holder yang isi ATM sama SIM. Terus dan itu tuh kayak lagi, padahal nggak sepi, padahal rame juga daerah sana gitu loh. Jadi gue lagi jalan kaki di sidewalknya, terus gue bawa pouch juga kan, gue kayak taruhin gantungannya di my wrist gitu.
Ya udah gue jalan biasa, terus tiba-tiba gue kayak mau ditabrak sama motor PCX 2 orang. Jadi gue inget banget tabrak PCX hitam, terus kayak satunya tuh orangnya pakai helm warna merah gitu lah. Terus karena gue megang kayak gini mungkin tuh kayak gelantungan gitu kan, terus langsung ditarik sama orangnya. Terus akhirnya kita ke kantor polisi dong, kita membuat laporan karena orang lokal sana bilang kayak ya udah kantor polisi aja gitu. Akhirnya gue sampai kantor polisi, dan pas gue nyampe sana itu polisi lagi enak-enak ngebir tuh malam-malam ya. Abis itu gue membuat laporan, ternyata mereka bilang nggak bisa di sini, kalau kejadiannya di sini harus buat laporan di polsek lain. Ya udah gue pergi tuh ke polsek lain, jauh anjing, kayak setengah jam. Gue pergi ke sana, terus ternyata orang sana bilang nggak bisa, ini harus di polsek Kuta. Gue udah at that point I was like so freaking done. Aku udah kayak udahlah, buat apa sih lapor polisi, kayak udah gue. Lagi-lagi pihak kepolisian kembali mencetak prestasi dengan keberhasilan mereka menangkap 2 orang pelaku kejahatan asusila dan penggunaan narkoba. Dan diketahui 2 orang tersebut adalah anggota polisi itu sendiri. 2 oknum polisi di lingkungan Polda Sumatera Utara kepergok mengkonsumsi narkoba dan merekam polwan yang sedang mandi. Keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri terkait keasusilaan dan penggunaan obat-obat terlarang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dihukum diarak berkeliling Mapolda sambil mengakui perbuatan tercela mereka dengan pengeras suara. Silakan contoh kami. Silakan, cek. Silakan. Cek. Jangan contoh kami. Silakan perbaiki diri. Rekan, jangan contoh kami. Rekan-rekan, himbau pada rekan-rekan. Silakan himbau agar perbaiki diri. Cek. Lo beda? Oke. Rekan, jangan dicontoh perbuatan kami, jangan diikuti. Rekan-rekan, jangan ikuti perbuatan kami yang sudah. Pihak kepolisian berhasil mencetak prestasi dengan menangkap 6 orang pengguna narkoba. Dan ke-6 orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah anggota polisi itu sendiri, yakni anggota dari Polres Hulu, Sungai Tengah. Hal ini bisa terungkap ketika ke-6 anggota polisi tersebut terbukti tes urinnya positif narkoba dalam inspeksi mendadak yang dilakukan usai mencuatnya kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri. Dalam video terlihat ke-6 anggota polisi tersebut dihukum sholat di halaman Polres dan disaksikan anggota polisi lainnya. Namun, Kapolres Hulu Sungai Tengah menegaskan bahwa hukuman itu hanya inovasi sementara sambil menunggu proses hukum berjalan. Apapun anggota yang terlibat dalam narkoba, kita harus tegas. Dengan ketegasan itu ya, saya sudah memunculkan laporan polisinya. Kalau sudah laporan polisi muncul, otomatis pasti penyidikan secara hukum yang berlaku akan berlanjut. Tapi selang waktu ini kan ada selang waktu nih, 14 hari, bisa jadi 21 hari, tergantung cepatnya pemberkasan dan pemeriksaan saksi-saksi. Aksi pungli di jalanan memang sangat meresahkan. Biasanya aksi pungli ini dilakukan oleh preman bangsat di jalan dan membuat pengguna jalan merasa tak aman. Dan sudah sepantasnya jika pihak kepolisian harus memberantas para pelaku pungli. Karena polisi adalah pengayom masyarakat. Dan tentu saja pihak kepolisian lagi-lagi membuat kita bangga dengan keberhasilannya menangkap pelaku pungli di jalan raya. Sempat viral di media sosial dengan seorang pengendara motor wanita yang diberhentikan oleh pelaku pungli dan dimintai uang sebesar Rp100.000 di Medan, Sumatera Utara. Setelah video aksi pungli itu viral, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dan menghukum pelaku pungli tersebut. Dan diketahui ternyata pelaku pungli itu adalah anggota kepolisian itu sendiri. Akibat perbuatannya dia dihukum berguling-guling di aspal. Dan setelah itu oknum polisi tersebut langsung dijebloskan ke tahanan khusus polisi atau Patsus.
Lakukan jab baru Kok bisa ini bang ambil atau memang nggak ada uang kali atau gimana? pada saat saya patroli udah pelanggar. Ya pertama-tama saya mohon maaf besar-besarnya pada seluruh warga Indonesia, khususnya Kota Medan, khususnya Sumatera Utara. Saya mohon maaf sebesarnya terkhusus kepada institusi Polri. Karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar, seharusnya saya tindak karena melawan arus. Karena kami juga manusia biasa, tidak luput dari kesilapan dan kekurangan. Sesuai dengan arahan tadi Bapak Kasih Propam, memang benar ada dari keluarga Polri mau membantuan pada kita, dari kita sudut preventif. Jadi, mohon maaf, memang ada di titik untuk diambil untuk minum. Jadi saya manusia biasa ya, saya terima. Jadi saya mohon maaf sebesarnya sudah mencoreng institusi Polri, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saya ini. Mohon maaf kepada seluruh awak media, warga Kota Medan. Manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan yang kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Pak? Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Untuk yang sering menghina atau menghujat polisi, prestasi polisi yang satu ini pastinya bisa membuat kalian terdiam dan mampu membuat kalian bangga dengan kinerja polisi. Setelah melakukan perburuan salam kurang lebih 2 pekan, tim gabungan kepolisian di Dompu, Nusa Tenggara Barat, berhasil menangkap pelaku pembunuhan keji terhadap seorang wanita yang diduga adalah pacarnya. Dalam video yang beredar, para petugas terlihat mendekati bangunan kayu di perkampungan sepi. Sejumlah polisi berpakaian mengepung seorang pria muda yang diduga kuat adalah pelaku pembunuhan tersebut. Suasana tegang terjadi saat aparat sigap mengamankan tersangka. Pelaku sempat berusaha menghindar namun langsung diborgol dan digelandang ke mobil. Dan diketahui pelaku ternyata merupakan anggota dari kepolisian itu sendiri bernama Bribda Alfian. Panik dia nggak jadi beli makan, lari ke belakang. HP-nya jatuh di belakang saung panggung rumah panggung yang coklat tuh. Yang perempuan terus ke sana lagi. Jatuh dia. Belum ketemu. Sampai lari dia, terobos sampai lari. Terus jalan kakinya sampai di sarung tuh sampai ke tempat tadi pagi. Potong rambut. Ya sudah, intinya Udah selesai segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Jadi ya. Udah bukan polisi. Udah bukan polisi. Iya kemudian mungkin sebaiknya biar bisa kita langsung kami usir ini kemudian. Kita langsung ke Polres lebih ya. Siap. Karena Pak Kapolres juga nunggu di sana. Siap. Pak Kapolres juga nunggu di sana. Pak Satgas nunggu di sana juga. Pak Kapolres, rekan-rekan yang dari Polres, saya terima kasih. Siap. Kami mulai dibayar semuanya ya. Bang, nuhun bang. Semuanya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Siap. Jangan nunduk, bro. Jangan nunduk. Aduh, sadis ya.
Bentar ya, Mbak. Itu tadi beberapa prestasi polisi Indonesia yang harus kalian tahu. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.